Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Udah lama nih ya kita ngebahas mengenai top 5 lagi. Nah, berhubung Godzilla X Kong ini udah tayang di bioskop, kali ini kita akan bahas mengenai berbagai macam Titan yang menurut gua wajib hadir di sequel Project Monsterverse berikutnya. So, apa aja mereka? So, Mario Booster, let's break down this video. Oke, gua asumsikan kalau kalian udah nonton Godzilla X Kong The New Empire semua ya, karena kita udah buatkan video reviewnya, kita udah buatkan episode endingnya, bahkan breakdown detail juga, bahkan sampai kita udah live podcast, udah kita jabanin semuanya. Nah, sekarang kita akan lari ke teori untuk Monsterverse kali ini, yang dimana banyak sekali para Titan yang wajib masuk untuk sequel Monsterverse berikutnya, dan sekaligus kita akan berteori liar apa aja sequel yang akan terjadi ke depannya. Berikut ini adalah top 5 kaiju yang wajib masuk Monsterverse versi Mario Angelo. Yang pertama, Monster X. Nah, Monster X ini adalah sosok Titan yang paling mengerikan, berbentuk naga berkepala 3, tapi dia punya tubuh yang humanoid, yang dimana Titan satu ini pernah dihadapi oleh Godzilla di film Godzilla Final Wars yang dirilis pada tahun 1965. Nah, Monster X ini ternyata dia punya DNA dari King Ghidorah, yaitu kaiju berkepala naga 3 yang menjadi Titan paling mengerikan sepanjang sejarah Tokusatsu sampai saat ini. Monster X itu memiliki tubuh yang sangat ramping, namun di samping kanan kirinya ada armor yang sangat keras, sehingga itu membuat Godzilla sangat kesulitan untuk mengalahkan si Monster X yang satu ini. Nah, dia berasal dari planet X, yang dimana planet ini dikisahkan sebagai planet tempat Godzilla bertarung dengan berbagai macam Titan yang pernah ia hadapi, seperti Rodan dan yang lain sebagainya. Bahkan final form dari Monster X itu adalah Kaisar Ghidorah alias naga berkepala 3 yang wujudnya hampir mirip dengan King Ghidorah yang udah pernah kita kenal. Bisa dibilang hubungan dia dan King Ghidorah itu adalah ibu dan anak, yang dimana mereka semua memang berasal dari planet X tersebut. Tapi jikalau Monster X ini akan hadir di Monsterverse berikutnya, pasti asal-usulnya akan sedikit dirubah. Karena kalau kita lihat di Godzilla King of the Monsters ya, King Ghidorah gak pencetakan dia itu berasal dari planet lain ya, melainkan justru King Ghidorah berasal dari sebuah telur yang ditemukan oleh Monarch Corporation. Dan sejauh ini Warner Bros gak pernah menceritakan semua Titan itu berasal dari luar angkasa, melainkan mereka semua berasal dari Hollow Earth, yang tepatnya berasal dari inti bumi. Dan sejauh ini Monsterverse itu lebih ke pendekatan sains dan juga high tech daripada dunia Tokusatsu yang sudah berada di Jepang ya. Bisa jadi sequel Monsterverse berikutnya, mungkin di Godzilla film ketiga maybe, ada sebuah organisasi gelap atau seorang oknum dari kalangan manusia yang akan mengambil sisa dari DNA King Ghidorah dan akan membuat kloningnya menjadi sebuah kaiju yang bernama Monster X ini, yang dimana Monster X ini akan menjadi Titan terkuat untuk mengalahkan Godzilla di sequel Monsterverse berikutnya. Yang kedua adalah Bioland, yang merupakan Titan yang berbentuk seperti tanaman yang pertama kali muncul dalam film Godzilla vs Bioland yang dirilis pada tahun 1989. Bioland ini diciptakan dengan mengkombinasikan DNA Godzilla, bunga mawar, dan juga darah dari Erika Shinigami alias putri Dr. Shinigami yang tewas di film tersebut. Alhasil dia memiliki bentuk seperti Godzilla dengan kepala yang mirip sekali dengan bentuk buaya. Nah, power utamanya adalah si Bioland ini ternyata dia bisa merabatkan berbagai macam bentuk tanaman agar mereka bisa bertumbuh di lahan kota yang sangat luas. Nah, Bioland ternyata dia menjadi lawan yang sangat tangguh bagi Godzilla. Tapi pada akhirnya Bioland berhasil dikalahkan oleh Godzilla yang menyebutkan Atomic Blast-nya. Kalau misalkan dia akan muncul di Monsterverse berikutnya, bisa jadi Monarch Corporation nanti akan menemukan di dunia Hollow Earth ada sebuah wilayah yang banyak sekali tumbuhan dengan tanaman-tanaman yang sangat liar, yang dimana hal ini sudah ada di Godzilla X Kong The New Empire, yang dimana ada salah satu pilot yang dimana dia dibunuh oleh satu tanaman yang ada di belakangnya, yang dimana tanaman ini bisa gua asumsikan
ini merupakan wilayah dari Bioland tersebut. Dan hal ini bisa jadi Monarch akan menelitinya lebih lanjut, dan tanpa sengaja mereka menemukan sosok Bioland ini yang merupakan penjaga dari wilayah tersebut. Dan kemungkinan dia akan jadi lawan bagi Kong juga, karena Kong sekarang untuk menjadi raja dari Hollow Earth. Yang ketiga adalah Destroya yang merupakan Titan berbentuk seperti naga dan bison menjadi satu, yang dimana penampakannya sangat mengerikan dan dia menjadi momok bagi semua Titan yang ada di situ. Karena bisa dibilang Destroyer ini merupakan Titan yang jauh lebih kejam ketimbang King Ghidorah yang kita udah kenal bahwa dia Titan yang paling mengerikan. Ternyata dia masih ada level di atas satu lagi, yaitu adalah Destroyer, yang dimana memang dia punya hasrat untuk membunuh semua makhluk hidup. Bahkan dia gak segan-segan untuk membakar seluruh peradaban manusia dan Titan sekaligus. Dan dia pertama kali muncul dalam film Godzilla vs Destroyer yang dirilis pada tahun 1980. Nah, si Destroyer ini sangat diharapkan oleh para fans untuk hadir di Project Monsterverse berikutnya, karena si Destroyer ini merupakan Titan yang sangat terkuat yang bisa dihadapi oleh Godzilla dan Kong sekaligus. Dan dia sebenarnya merupakan hasil eksperimen dari ilmuwan yang bernama Dr. Serizawa, yang memang anaknya udah pernah menjadi inang dari Mecha Godzilla dan berakhir tewas dengan cara yang mengenaskan di film Godzilla vs Kong sebelumnya. Maka di sini kemungkinan legacy dari Dr. Serizawa ini gak hanya cuma Mecha Godzilla doang, tapi juga mungkin di belakangnya dia juga bereksperimen dengan berbagai macam Titan yang belum kita lihat di Monsterverse sampai sejauh ini ya. Dan kemungkinan salah satunya adalah si Destroyer ini. Bahkan untuk weaponnya itu sangat mengerikan bagi si Destroyer ini, yaitu dia menggunakan semburan mikro oksigennya, yang dimana ketika dia menembakkannya maka Destroyer ini akan menguapkan bahan organik dan bahkan mampu menembus sebagian besar logam dengan dampak kehancuran dunia. Bahkan dia bisa menembakkan laser juga dari dadanya juga hingga anggota tubuh yang lainnya yang bisa di-upgrade di Monsterverse kali ini. Jadi ya bisa jadi dia bisa menjadi ancaman bagi Godzilla dan Kong dan juga berbagai macam Titan pelindung yang lainnya ya, seperti itu. Jadi Destroyer ini sangat gua harapkan dia bisa hadir di Project Monsterverse berikutnya. Yang keempat adalah Kumonga. Nah, Kumonga ini merupakan Titan yang berbentuk seperti laba-laba raksasa, yang dia pertama kali muncul dalam film Son of Godzilla yang dirilis pada tahun 1967. Nah, sosoknya digambarkan seperti laba-laba raksasa dengan tinggi 50 meter dan dia memiliki 8 kaki yang sangat panjang dan dia bisa membungkus siapapun dengan jaring laba-labanya. Saat dia sedang berhibernasi ya, tiba-tiba laba-laba ini diganggu oleh anak dari Godzilla yang bernama Minilla setelah dia nggak sengaja menendang batu besar dan akhirnya membangunkan dia dari hibernasinya. Nah, jikalau Kumonga ini akan hadir di Project Monsterverse berikutnya, mungkin saja Minilla tidak akan hadir di Project Monsterverse, karena kalau dia muncul pasti bakal kayak tokusatsu banget ya. Maka dari itu kemungkinan besar Kumonga ini hidup di Hollow Earth di bawah tepi jurang dekat inti bumi. Nah, hal ini gua ambil referensi dari film King Kong tahun 2005 karya Peter Jackson. Nah, kalau kalian masih ingat dengan adegan ketika mereka tuh jatuh ke dalam sebuah jurang yang dimana Kong untuk mematahkan jembatan kayu itu dan akhirnya mereka semua survive di bawah jurang tersebut, yang dimana di situ ada jangkrik raksasa, laba-laba raksasa dan juga kelabang ada di sana, yang dimana memang kebanyakan makhluk seperti itu hidup di dalam jurang yang sangat dalam dan juga gelap. Nah, bisa jadi Kong akan menemukan Kumonga ini ketika dia sedang bertarung dengan Titan lain dan dia akhirnya jatuh ke jurang dan bertarung dengan si makhluk Kumonga ini. Nah, kapan lagi cuy kita bisa melihat Kong ini melawan laba-laba raksasa, yang memang gue yakin dari kalian pasti banyak banget yang punya fobia terhadap laba-laba segede ini. Wah, gila sih. Geli anjir. Yang kelima alias yang terakhir itu adalah Mechanicong, yang dimana dia merupakan Kong berbentuk robot raksasa layaknya seperti Mecha Godzilla yang pernah dibuat oleh Apex Industries. Nah, sebenarnya Mechanicong ini dibuat oleh Doctor Who yang merupakan ilmuwan misterius sekaligus dia ilmuwan paling gila yang jadi tokoh antagonis di film King Kong Escapes di tahun 1967. Nah, tujuannya adalah bahwa dia ingin membuktikan bahwa Kong yang sebesar itu bisa dikalahkan dengan mesin buatan
manusia yang jauh lebih canggih. Nah, kalau misalkan dia akan muncul di Monsterverse nanti, mekanik Kong ini kemungkinan akan dibuat oleh Apex Industries kembali sebagai bentuk balas dendam mereka terhadap Monarch yang sudah ikut campur dengan project mereka. Jadi bisa kemungkinan mekanik Kong ini akan dibuat dari bahan material yang sama dan juga jauh lebih kuat ketimbang Mecha Godzilla, dan si mekanik Kong ini kemungkinan dia bisa menyebabkan daya hancur yang lebih dahsyat lagi. Atau mungkin kalau mereka mau buat plot cerita yang jauh lebih rumit lagi, bisa jadi mekanik Kong ini akan dibuat oleh salah satu ilmuwan yang berasal dari Monarch Corporation yang sudah dipecat oleh petingginya, dan mungkin dia ini akan berencana untuk balas dendam dengan menciptakan mekanik Kong ini. Anjir, semoga aja Monsterverse ini akan jauh lebih panjang lagi dan mereka bisa dapat project yang menjanjikan di setiap tahunnya. Yuk, bisa yuk. Oke, sebelum kita close videonya, gue mau kasih kalian sebuah informasi kalau kita udah punya merchandise Godzilla X Kong The New Empire yang sudah bisa kalian pesan di tokopedia.com/MarioAngelo. Nah, kaos ini itu ada dua warna ya, ada kaos putih dan juga ada kaos hitam, yang dimana logonya juga sangat eye catching banget dan juga bisa kalian pakai bareng pacar kalian, bareng teman-teman kalian, atau mungkin kalau kalian punya sahabat atau kerabat dekat ya, well, kalian bisa pakai ini rame-rame dan juga bisa meramaikan Monsterverse di tahun ini ya. So, tunggu apa lagi? Langsung aja kalian bisa beli aja di tokopedia.com/MarioAngelo. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah, oke? Thank you guys. Oke, itu cuma mengenai berita soal top 5 Titan yang wajib hadir di Monsterverse versi MarioAngelo. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Kalau kalian punya pendapat lain atau teori yang gak gue sebutkan di video ini, monggo tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gue buat video mendidik dan menghiburkan semua. Karena gue janji sebisa mungkin gue akan buat video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya, kita namanya Mario Busur Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue MarioAngelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Wuhuu.